warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Kita dapat berkumpul dalam siang ini. Salawat serta salam adalah kita syurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sang teladan umat yang senantiasa menunjukkan ke jalan menuju kebenaran yang benar. Saudaraku, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan tentang sebuah penyakit mulut yang seringkali kita anggap remeh, namun dampaknya sangatlah besar. Penyakit itu adalah penyakit berbohong atau dusta. Dalam bahasa Arab, dusta sering dikenal dengan sebutan al-kadab, yang Allah dan Rasulnya telah sangat jelas memperingatkan kita tentang bahaya perbuatan ini. Berkata bohong bukanlah sekedar kesalahan kecil, tetapi ia adalah bentuk dari segala dosa dan pintu gerbang menuju kemaksiatan yang lain. Saudariku, mari kita renungkan bersama. Setidaknya ada beberapa bahaya besar dari berkata bohong. Yang pertama, dusta adalah ciri orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafikina salata, idza hadatsa kadzaba wa idza wada'a akhlafa wa idza kaminal khona, yang artinya tanda orang munafik ada tiga. Jika ia berkata, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan jika ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, bayangkan jika dusta menempati urutan pertama dalam ciri-ciri kemunafikan, ini adalah label yang sangat berbahaya bagi kualitas keimanan kita. Kedua, dusta menghancurkan kepercayaan. Fondasi terpenting dalam suatu hubungan, baik dengan keluarga, tetangga, teman, maupun dalam bermasyarakat, adalah kepercayaan. Sekali kita berbohong, kepercayaan itu akan retak. Untuk memulihkannya butuh waktu yang sangat lama dan panjang. Bahkan mungkin tidak akan pernah bisa utuh kembali. Sebuah masyarakat yang dipenuhi dusta adalah masyarakat yang rapuh, penuh curiga, dan jauh dari rasa aman. Ketiga, dusta menjerumuskan kita pada dosa yang lainnya. Seringkali satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Untuk menutupinya, seseorang yang terbiasa berdusta hatinya akan semakin gelap dan sulit membedakan antara hak dan batil. Dari dusta kecil tentang alasan yang dibuat-buat bisa berujung menjadi fitnah, ghibah, dan dosa-dosa besar lainnya. Keempat, dusta menjauhkan kita dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar." Yang artinya, jauhilah olehmu sekalian berdusta, karena sesungguhnya dusta itu adalah yang membawa kita kepada kefajiran atau kedurhakaan, dan kefajiran itu akan membawa kita ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah konsekuensi akhir yang sangat mengerikan. Dusta adalah jalan yang sangat berlaku menuju kehancuran dunia dan akhirat. Kelima, dusta merusak hati dan akal. Orang yang berdusta hidup dalam dua dunia, dunia hayalannya dan dunia nyata. Ini dapat mengacaukan pikirannya dan membuat hatinya keras. Hati yang keras adalah hati yang sulit menerima cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Lalu bagaimana kita melindungi diri dari bahaya ini? Yang pertama, selalu ingat Allah dengan bertakwa. Setiap kali ingin berbicara, ingatlah jika Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Rasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun. Yang kedua, biasakan berkata jujur. Sekecil apapun, jujur itu membebaskan dan menenangkan hati. Rasulullah SAW bahkan dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, jadikan kejujuran sebagai identitas kita. Jika terlanjur berbohong, segera bertaubat. Taubat nasuha, menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan jika berbohong itu merugikan orang lain, minta maaflah kepadanya. Hadirin sekalian, marilah kita jaga lisan kita, karena lisan ini adalah cerminan dari hati kita. Setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Saudaraku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hati kita
dari segala kotoran, termasuk penyakit dusta, dan menggantikannya dengan kejujuran yang akan membawa kita pada ketentraman hidup di dunia dan keridhoannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.